Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai FPB dan KPK. Apa itu FPB dan KPK? FPB adalah faktor persekutuan terbesar dan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Untuk menjawab soal-soal ini, kita harus mencari KPK dan FPB terlebih dahulu. Karena di soal kita tidak diberitahu apakah ini soal KPK atau soal FPB. Jadi pertanyaan kakak, yang manakah soal yang termasuk FPB dan soal yang termasuk KPK? Supaya mudah untuk membedakan soal KPK atau FPB, adik-adik perhatikan ya kata kunci berikut ini. Yang pertama, kata kunci FPB, apabila pada soal cerita adik menemukan kata paling banyak sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata, itu adalah soal cerita FPB. Nah, sekarang kita lihat kata kunci yang KPK. Jika adik-adik menemukan kata setiap titik-titik sekali, bersama-sama, bersamaan lagi, itu adalah soal cerita KPK. Ingat-ingat ya kata kuncinya. Nah, sekarang coba kita perhatikan pada soal nomor 1. Ada kata kunci apa ya? Ternyata ada kata kunci sebanyak-banyaknya. Berarti soal yang nomor 1 itu termasuk soal FPB. Nah, sekarang kita perhatikan soal yang nomor 2. Pada soal nomor 2 ada kata bersamaan. Karena ada kata-kata bersamaan, itu termasuk kata kunci KPK. Setelah kita tahu mana soal FPB dan KPK, sekarang kita mulai menghitung soal yang nomor 1. Soal nomor 1, tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Nah, tadi kan kita sudah tahu soal nomor 1 adalah soal FPB. Jadi, kita tinggal cari FPB-nya. Ingat, untuk mencari FPB dan KPK bisa menggunakan dua cara, yaitu cara menggunakan pohon faktor, yang kedua dan tabel. Pada kesempatan kali ini, kita menyelesaikannya menggunakan tabel. Kita hitung FPB dari 84 dan 56 dan 140. Ingat adik-adik, untuk menghitung kita menggunakan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu dimulai dari 2. 84 dibagi 2 hasilnya 42, 56 dibagi 2 hasilnya 28, dan 140 dibagi 2 hasilnya 70. Karena 2 bisa membagi semua bilangan, maka harus kita lingkari. Kemudian kita lanjutkan lagi, masih bisa dibagi 2. 42 dibagi 2 hasilnya 21, 28 dibagi 2 hasilnya 14, 70 dibagi 2 hasilnya 35. Karena bisa membagi semua bilangan, maka jangan lupa kita lingkari. Nah, masih dibagi 2. 21 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tulis tetap 21. 14 dibagi 2 hasilnya 7. 35 dibagi 2 tidak bisa, sehingga kita tulis 35. Karena tidak bisa membagi semua bilangan, jadi tidak usah dilingkarin ya adik-adik. Nah, sudah tidak bisa dibagi dengan 2. Sekarang kita bagi dengan 3. 21 dibagi 3 7. 7 dibagi 3 tidak bisa, jadi tetap. 35 dibagi 3 tidak bisa juga, jadi kita tulis tetap. Karena sudah tidak bisa dibagi 3, maka kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 5. 7 dibagi 5 tidak bisa, jadi tetap 7. 35 dibagi 5 hasilnya 7. Selanjutnya kita bagi dengan bilangan prima 7. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Nah, karena 7 bisa membagi semua bilangan, maka kita lingkari. Nah, sekarang kita tentukan FPB-nya, yaitu
Adik-adik perhatikan tabel, mencari FPB, kita kalikan semua faktor yang membagi semua bilangan, yaitu ada 2 kali 2 kali 7, atau dapat kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 7. Hasilnya yaitu 28. Jadi FPB-nya adalah 28. Jadi, banyak anak yang dapat menerima pembagian tersebut adalah 28 anak. Sekarang kita lanjut pada soal yang kedua. Arman pergi ke perpustakaan setiap 4 hari, Ruri setiap 6 hari. Jika mereka pergi ke perpustakaan bersama pada hari Selasa, hari apa mereka kembali ke perpustakaan bersama? Kita sudah mengetahui bahwa soal yang nomor 2 termasuk soal KPK. Jadi kita cari KPK dari 4 dan 8. Dan jangan lupa, bilangan berikut ini kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Selanjutnya masih bisa dibagi dengan bilangan prima, yaitu 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Selanjutnya masih bisa kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 1 dibagi 2 tidak bisa, jadi kita tulis 1. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Adik-adik, perhatikan tabel. Ingat, kalau KPK semua pembaginya kita kalikan. Jadi KPK dari 4 dan 8 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 8. Nah, kita perhatikan soalnya kembali. Mereka bertemu bersama pada hari Selasa. Dan sedangkan hasil dari KPK 4 dan 6 adalah 8. Kita tambahkan, mereka bertemu pada hari Selasa ditambah 8 hari. Jadi mereka akan bertemu ke perpustakaan pada hari Rabu.